Hatimu jangan tegak, hatimu jangan apalagi kaku, cepet capek. Makanya kalau kamu liatin orang stres, depresi, pusing terus, pasti sebabnya adalah karena hatinya kaku, hatinya tegak, hatinya tegang, tidak dibiarkan hatinya rileks, bersandar. Nih saya nih sandaran. Ini saya tahan lama nih kalau begini nih. Sampai duhur saya kuat nih. Makanya dulu waktu saya masih sering bicara berdiri, saya suka kasih tawaran sama ibu-ibu. Saya kalau berdiri setengah jam, kalau duduk 1 jam, mauan mana duduk. Emang kalau duduk apalagi sandaran jauh lebih tenang, jauh lebih rileks, jauh lebih tahan lama. Orang yang hatinya bersandar, orang yang hatinya rileks, tenang, akan lebih mampu menikmati kehidupan dunia sebelum kelak di akhirat. Saudara sekalian, hatimu perlu bersandar. Sandaran tuh harus kepada yang kuat, jangan sandaran kepada yang lemah. Sandaran kok sama horden, iya jatuh. Sandaran kok sama triplek, ya rubuh. Kamu sandaran sama kaleng kerupuk, iya jatuh sama kaleng-kaleng kerupuknya. Jangan sandaran kecuali kepada yang kuat. Saya kasih tahu, hartamu nggak cukup kuat untuk kamu jadikan sandaran. Jabatanmu nggak cukup kuat, nggak cukup kokoh untuk kamu jadikan sandaran. Posisimu dalam berkehidupan gak cukup kuat, siapapun kamu, untuk kamu jadikan sandaran. Apalagi sekedar kecantikan, kecerdasan, apalagi sekedar saya kan anaknya siapa. Tenang, saya akan bisa jalanin semuanya. Gak ada. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah bagian dari debu. Ia lemah, ia tak berarti. Idza sahhal wudu ya habibal qalbi fa kullu ma fawqa turabi turabu. Kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, jika sudah benar cinta di hatiku padamu, maka aku akan lihat semua yang ada di atas bumi adalah bagian dari debu belaka. Debu, fana, hilang, lemah, enggak cukup kamu jadikan sandaran. Saya kaya, tenang aja, uang saya bisa beli segalanya. Emang iya? Survei membuktikan. Yang kaya-kaya jadi pasien rumah sakit jiwa banyak. Yang kaya-kaya tapi mengkonsumsi
Ustazah, mereka konsumsi obat penenang mah iya aja Ustazah, tapi bukan berarti dia orang yang lemah. Bu, Dek, Kak, lah ngapain konsumsi obat-obat penenang kalau hidupnya sudah tenang? Orang kalau mengkonsumsi obat penenang karena dia tidak merasa tenang. Kenapa tuh dia nggak tenang? Kaku, tegang, nggak tenang, nggak rileks. Tapi kalau sandaran kan tenang. Yang penting sandarannya harus kepada yang kuat. Dan harta bukan. Ia hanya mengelabuhi manusia seolah-olah apabila dia kaya, dia berkuasa, dan dia mampu mengalahkan segalanya, dia menjadi kuat. Padahal enggak gitu. Emang banyak kan orang suka ngerasa kayak gitu. Udah punya duitnya banyak-banyak tuh suka ngerasa saya nggak perlu sama yang lain. Padahal Bu, uang tidak bisa mencegah satu lembar rambutmu untuk beruban. Kamu nggak bisa bilang sama rambut, tenang, saldo kita banyak, jangan ubanan. Uangmu tidak bisa mencegah satu gigimu dari copot. Uangmu tidak bisa mencegah penyakit untuk datang dalam dirimu. Ibu-ibu saudara sekalian, pada akhirnya uangmu tak dapat berbuat apa-apa ketika malaikat Israel mencabut nyawamu. Uangmu tak bisa memberi bahkan semenit tambahan waktu hidupmu. Uangmu tak bisa membayar bahkan semenit waktu hidup orang yang kamu sayang. Bagaimana mungkin kamu berharap bisa bersandar dari harta? Bagaimana mungkin kamu berharap bisa sandaran kepada harta? Nggak bisa. Ia lemah. Sama halnya dengan dirimu dan semua yang ada di atas permukaan bumi ini, semuanya adalah sesuatu yang lemah. Jangan sandaran sama harta. Gak cukup kuat, gak bisa apa-apa. Kalau kamu meninggal dunia, harta yang kamu punya seberapapun banyaknya gak akan ada yang kamu bawa. Yang punya gelang keroncongan 20 biji mau dikuburin magelangnya. Yang punya handphone yang paling baru, kalau kamu mati mau kuburin nama handphonenya? Nggak mau. Nggak akan ada yang kamu bawa mati, teman-teman sekalian. Sampai-sampai nih, saya pernah ditanya, Ustazah, kalau orang pakai gigi palsu, kalau dia meninggal dunia wajib dicabut apa enggak Ustazah? Enggak, saya bilang, kecuali kalau giginya emas. Kenapa gitu Ustazah? Giginya punyanya ahli waris, harus dibagi. Biar kamu tahu, gigi yang kamu pakai tahunan ternyata cuman pinjaman. Begitu kamu mati, tuh gigi mesti diambil lagi. Makanya jangan ada yang pasang gigi emas, ya, apalagi taruhin berlian. Saya pernah lihat tuh, kagak-kagak aja orang-orang zaman sekarang.
Kalau berlian di gigi, habis itu makan pete. Jangan sandaran sama harta. Jangan sandaran sama jabatan. Nih kita nih belakangan nih. Belakangan kita hidup di tahun-tahun ini nih, kita lihat orang pejabat hari itu besoknya digulingkan dengan begitu saja. Betul? Merintah seada-adanya di satu hari, semua kepala nunduk di satu hari. Seminggu kemudian semua melemparkan apa yang mereka bisa lemparkan kepadanya. Duduk di persidangan dengan kepala menunduk, sementara yang lain semua mendongakkan kepalanya. Itukah yang kamu pikir menjadi kekuatanmu? Itukah yang kamu pikir akan dapat kamu jadikan sebagai sandaran? Tidak, teman-teman, tidak. Tidak jabatan. Bahkan jika kamu berada di posisi tertinggi sekalipun, semua hanya pengelabuhan, titipan, amanat, sebentar dikasih, besok hari bisa dicabut kembali. Nggak kuat, nggak bisa, nggak cukup. Saya cerdas, saya bisa berpikir segala macam hal, saya pintar, saya akan kuat menjalani kehidupan apapun modelnya karena saya adalah perempuan yang pandai. Coba aja ngadepin suami. Manfaat apa enggak tuh dalil kamu tuh? Enggak manfaat. Saya ingat dulu kalau lagi ada cekcok sama suami, dia marahin saya bawain dalil. Sekarang saya kalau inget malu. Sian. Masya Allah, Masya Allah. Tuh Halimah kenapa gitu dah? Mentang-mentang bawa ayat, bawa hadis. Bu, saya ini pesantren 12 tahun, saya hafal banyak ayat Al-Quran, saya hafal banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Saya tahu banyak dalil. Tapi ketika saya berada dalam keadaan tegang, berada dalam keadaan kaku, berada dalam keadaan sulit, ilmu yang saya punya, dalil yang saya ngerti, gak ada artinya, gak ada artinya, gak cukup kuat. Jadi ibu-ibu jangan sok-sokan pulang pengajian mendadak jadi ustazah. Suami salah dikit didalilin. Yang ustazah aja kalau pulang ke rumah cuma jadi istri. Nah, kenapa kamu yang cuma istri kalau pulang ke rumah mendadak jadi ustazah? Ngelihat suami masuk kamar mandi kaki kanan. No. Keluar lagi, Bang. Salah kakinya. Ya Allah, ya Allah. Nggak cukup, nggak bisa. Nggak cukup jadi sandaran. Ilmu setinggi apapun ilmumu, nggak cukup bikin hidup kamu rileks, nggak cukup bikin hati kamu bersandar dengan tenang. Ilmu yang kamu punya selama ini, maka nggak usah segitu-gitunya bangga-banggain ilmu, apalagi kalau ilmunya cuma segitu-gitunya. Apalagi, oh cakep,
saya nih kan cakep, katanya seorang perempuan. Dengannya saya akan mampu menjalani kehidupan dengan senang, dengan tenang, dengan bahagia. Emang iya? Emang iya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau badai hidup membuat mereka terjatuh, kecantikan nyaris tak ada lagi artinya. Gak bisa buat apa-apa. Suami saya gak akan kemana-mana, susah cari perempuan secantik saya. Emang iya? Kadang punya bini cakep, yang dicari yang gak cakep. Betul? Ini ibu-ibu pada ketawa, kenapa bu? Pengalaman pribadi ya bu. Ya Allah, ya Allah, jangan sandaran kepada itu semuanya. Terus sandarannya kemana dong ustazah? Sandaran itu syaratnya harus kepada yang kuat, dan gak ada yang kuat selain Allah. Gak ada yang kokoh tak tergoyahkan selain Allah. Gak ada penjagaan lebih ketat daripada penjagaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah satu yang maha hidup, tak pernah menerima kematian. Al-Qayyum, zat yang maha kuat, berdiri tegak. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Enggak pernah ngantuk, enggak pernah lalai, enggak pernah teralihkan, wala naum, apalagi tidur. Enggak pernah. Tapi kalau kita ngarep penjagaan orang, kita ngarep perlindungan orang, ada waktunya. Di saat kita lelah, dia juga lelah. Ada waktunya di saat kita ngantuk, dia juga ngantuk. Jangan sandarkan hatimu kepada siapapun selain Allah. Apalagi ada banyak nih, ada banyak di antara kita itu yang hidup kerjaannya sandaran sama yang lemah mulu. Siapa? Waktu kecil sandarannya sama orang tua, udahan nikah sandarannya sama suami, meninggal anak-anak udah besar sandarannya sama anak. Ayolah belajar, belajar teman-teman. Hatimu tuh ajarin. Kamu kayak orang gak pernah dikecewakan aja sama manusia. Bukankah hidupmu itu penuh dengan pembelajaran? Kecewa terhadap seseorang yang kamu jadikan sebagai sandaran. Sandaran kok sama suami, dia juga sama kamu, sama-sama lemahnya, sama-sama lelahnya, sama-sama capeknya. Kamu sandaran sama dia, ya dua-duanya rubuh, dua-duanya jatuh, nggak cukup kuat, nggak cukup kuat. Nanti kamu kecewa, dia kecewa. Kamu akan bilang, kenapa kamu tidak menjadi seperti yang aku inginkan? Suaminya juga bakalan bilang, nah kamu ngaca, kamu juga tidak menjadi
menjadi seperti yang saya inginkan. Karena kamu dan suamimu sama-sama makhluk lemah, tak cukup untuk dijadikan sandaran. Nanti kamu banyak kecewanya. Nanti kamu banyak kecewanya. Jangan sandaran sama suami, jangan sandaran sama anak, jangan sandaran sama orang tua. Orang tua tuh sayangi, suami tuh cintai dengan tulus, anak-anak sayangi, bukan sandari, bukan. Kita semuanya sama-sama bersandar kepada yang kuat. Kita semua, kamu, anak kamu, suami kamu, orang tua kamu, bisa kuat kalau sandarannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang maha kuat. Karenanya orang-orang yang paling kuat itu adalah orang-orang yang kuat sandarannya kepada Allah. Orang-orang yang paling kuat di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang kuat sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya banyak ketemu sama orang-orang kuat. Salah satunya Hubabah Bahiyah. Saya jumpa sama beliau di usia 96-an tahun. Itu nggak pakai kacamata, nggak pakai alat bantu dengar, nggak pakai, bicaranya itu nggak pakai susah gitu. Di usia segitu beliau bisa mengajar, memberikan kajian. Saudara sekalian saya muliakan, badannya kecil aja. Di usia segitu saya suka liatin kulitnya keriput, sampai jadi kayak barang antik. Bener, saya suka pegang-pegangin kulitnya. Ya Allah, Bapak, tua banget. Bersama dengan itu teman-teman, kami pernah mengadakan ziarah bersama dengan anak-anak Daruz Zahra yang kebanyakannya usia mereka antara 15 ke 25 tahun. Kuat-kuat, sehat-sehat, muda-muda. Habis ziarah seharian kemana-mana. Terakhir kami berziarah ke Al-Muhajir Lallah Madbi Isa, ada 200 tangga buat naik ke makam beliau. Saya diskusi sama teman-teman, diajak diskusi. Ustazah Halimah, natla wala bas fi taht. Dia bilang, kita mau naik Ustazah ziarahnya atau cukup di bawah aja? Saya bilang ahsannya sih di atas, tapi teman-teman gimana? Karena tabanin, kayaknya semuanya nih udah pada capek nih, apa kita ziarah dari bawah aja? Lagi kita tengah-tengahan diskusi nih, kita udah lihat tuh ada yang udah naik aja. Ini siapa nih yang nggak nurut nih? Kita para ustazah lagi pada diskusi, dia udah naik aja, terus kita udah liatin kayak kenal. Hubabah Bahiyah 96 tahun. Teman-teman saya sekalian, begitu kuatnya. Saya ceritakan kekaguman saya kepada anak-anak yang dari Oman, tempatnya Hubabah Bahiyah dari Salalah. Mereka cerita, Ustazah Halimah, ta'jabin, nggak usah kamu khawatir, nggak usah segitu kagumnya. Hubabah Bahiyah tahun kemarin ziarah sampai naik ke Gua Hiro. 95 tahun. Saudara sekalian saya muliakan, saya kemarinan naik ke Gua Hiro berapa tahun yang lalu. Ya ampun, nyaris menyerah. Kayak nggak apa-apa deh, nggak usah nyampe ke gua. Kayak Allah Maha tahu deh.
naiknya 2 jam, turunnya 1,5 jam. Segitu emang, segitu. Dari tingginya ya Gua Hira tersebut, Hubabah Bahiyah naik Gua Hira di usia 95 tahun. Kuat teman-teman. Apa kekuatan Hubabah Bahiyah? Bukan kekuatan harta, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan kecantikan, bukan kekuatan jabatan, nggak ada. Bahkan bukan pula kekuatan badan loh teman-teman, karena rajin olahraga gitu, nggak juga. Kekuatan sandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah yang kuat-kuat, hamba-hamba Allah yang tak terjatuhkan dengan segala macam urusan. Mereka itulah orang-orang yang mengerti bagaimana cara menyandarkan hati. Yuk, yang pengen hidupnya tenang, pengen hidupnya damai, pengen hidupnya rileks, pengen hidupnya enjoy, yang bagus sandaranmu kepada Allah. Gimana caranya Ustazah? Yuk kita pelajarin. Yang pertama, jadilah hambanya yang bertakwa. Jadilah hambanya yang bertakwa. Apa tuh takwa? Jalanin perintah Allah, jauhi dosa-dosa. Di situ nilai kebersamaan Allah dalam hidupmu. Tekan tadi saya bilang, hatimu tuh sandarin kepada Allah, jangan mau lepas. Gimana biar Allah tuh mau buat kita sandari? Gimana caranya biar Allah tetap mau membersamai langkah kehidupan kita? Allah itu bersama hambanya yang bertakwa. Maka caranya jalani perintah Allah, jangan tinggalkan perintah-perintahnya, jauhi larangan Allah, jangan mau ngerjain dosa. Itu nomor 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kepadanya jalan keluar bagi setiap permasalahan dan akan diberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tuh orang kalau takwa, Allah akan bersamai kehidupannya, bakalannya tuh tiap susah ada Allah, tiap rezekinya seret bentaran Allah kasih rezeki dari arah yang gak disangka-sangka gitu. Harus takwa. Jangan pernah mikir ninggal sholat teman-teman. Kamu ninggal sholat, kamu ninggal Allah. Kalau kamu ninggal Allah, Allah bakal ninggalin kamu. Kamu lemah, yang kuat Allah. Kalau kamu nggak sertakan Allah dalam kehidupanmu, maka kamu akan menjadi lemah. Nggak kuat, nggak ada siapapun kuat menjalani kehidupan tanpa kebersamaan dengan Allah.
Udah, nurut aja dah apa kata saya. Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Susah hidup kamu kalau ditinggal sama Allah, nggak akan kuat. Susah hidupnya, susah. Nanti kamu mencari pengelabuhan. Saya lagi susah nih, ayo nonton bioskop. Saya lagi pusing nih, ayo ke diskotik. Saya lagi sumpek nih ngadepin suami, ayo cari cowok lain. Orang gak bertakwa, orang yang tidak bertakwa, dia gak sayangin saya. Ada kok laki-laki yang lebih sayang sama saya. Ngapain saya hidup sama orang kayak begitu? Saya mendingan cari aja laki-laki lain yang sayang sama saya. Banyak yang kayak begitu teman-teman di luaran sana. Sini mah nggak ada, nggak ada. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini gambaran tentang orang-orang yang ada masalah dia kabur. Ada masalah, dia bukannya mencari solusi permasalahannya, bukannya dia senderan nih, malah lari gitu kan. Udah capek nih berdiri, mestinya kan dia senderan tuh, dia malah lari. Lari itu kan cuman kayak nggak berasa aja capeknya, begitu selesai pingsan, lebih capek lagi. Jangan gitu jalanin hidup, jangan gitu, jangan gitu. Kamu hanya akan membuat kamu merasa yang orang sebut lari dari mulut, apa tuh? Lari dari kandang harimau masuk ke mulut buaya. Kayak gitu tuh. Nggak gitu jalan keluarnya, nggak gitu. Caranya nggak gitu. Kita udah dikasih tahu sama Allah SWT caranya. Gimana ya Rabb? Yang takwa, biar aku selalu membersamaimu dalam kehidupan. Gitu. Subhanallah. Jadi sekalian, orang tuh kalau takwa emang benar-benar luar biasa. Ini saya ceritain satu kisah, saya dengarkan sendiri dari yang mengalaminya. Ada dulu orang yang saya kenal, dia itu ceritanya istrinya orang di Mekah. Dia pulang nih dari Mekah, dia pulang ke Indonesia. Dia bukan istri satu-satunya suaminya di Mekah sana. Dia pulang ke Indonesia, berapa lama gitu dia di Indonesia. Habis itu dia balik lagi. Begitu nyampe di sana, teman-teman saya sekalian, dia masuk, dia pergi, dia masih di rumah keluarganya, dia dikasih surat, tapi dia belum baca tuh. Akhirnya terus dia urusin, dia tinggal di sebuah apartemen dengan uang yang dia punya. Dia hubungin suaminya, dia ngasih tahu kalau saya sekarang ada di sini gitu kan, di apartemen itulah gitu. Ada uang dari suaminya, cari apartemen gitu. Dia pun cari apartemen, dapat apartemennya. Begitu nyampe di apartemen, dia buka surat suaminya, ternyata isinya adalah surat cerai. Dia diceraikan suaminya di negara nggak ada sanak famili, sendirian sebatang kara. Dia bilang, rasa hati saya kepengen aja gitu, telepon dia minta ongkos buat pulang lagi ke Indonesia. Atau kalau ngikutin rasa hati sih saya mau labrak tuh suami saya. Kalau mau ceraiin nggak sekarang kali. Tapi dia bilang, saya kalau kayak begitu saya melanggar
aturan Allah. Karena aturan Allah, perempuan bercerai nggak boleh keluar dari tempat tinggal. Dan lagi pula suaminya yang dulu udah jadi mantan, dia mikir, udahlah sandaran mau Allah aja. Dia bilang dia pun memutuskan untuk tidak mau keluar dari apartemennya selama 3 kali masa suci, yaitu masa iddah. Iddahnya perempuan bercerai. Dia bilang cuman masalahnya nih, dia bahkan nggak punya uang. Zaman itu belum ada handphone teman-teman. Di rumah itu juga nggak ada teleponnya gitu. Di apartemen itu, dia nggak punya uang, dia nggak punya makanan. Ada beberapa makanan yang dia bawa dari tempat kerabatnya itu yang dia datang itu, tapi nggak seberapa. Satu hari cuman buat sekali makan, 2 kali makan udah habis. Dia bilang saat-saat seperti itu saya hanya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, jalanin perintah Allah, akan diberi jalan keluar bagi setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya, siapa yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala telah akan memberi kepada dia rezeki-rezekinya yang sudah dia aturkan baginya. Udah, dia bilang hati saya jadi tenang. Sekarang nggak ada siapapun tahu saya di mana. Dia bilang nih, tidak keluarganya di Indonesia, keluarganya taunya dia balik sama suaminya. Tidak bahkan suaminya, karena suaminya cuma ngasih duit cari apartemen, dibayarkan uangnya buat apartemen, udah tuh. Dia nggak punya uang lagi teman-teman. Bahkan suaminya nggak tahu nih apartemen dia di mana. Dia bilang nggak ada yang tahu saya di mana, yang tahu cuma Allah. Dia bilang semua jalan keluar yang saya pikir akan saya laksanakan, saya coret-coret semuanya, karena ternyata mengharuskan saya untuk mencari perlindungan, mencari pertolongan kepada makhluk, kepada manusia. Saya berusaha tenangkan diri saya sambil saya mikir, Allah lihat saya, Allah bersama saya, Allah mengawasi saya, maka saya akan laksanakan apapun yang Allah inginkan. Sekarang saya menjalani masa iddah, saya akan jalankan apa yang Allah inginkan. Allah nggak bolehin saya buat keluar rumah, Allah nggak bolehin saya buat berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram, maka saya hanya akan berada di dalam rumah saya sampai saya selesai masa iddah. Dah dia putuskan itu, kemudian dia sibuk sholat, Quran, ibadah, zikir, dia sibuk aja udah. Dia bangun tahajud, dia ngerasain keintiman antara dia dengan Allah. Ya Allah, ini gak ada yang tahu saya ada di mana kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau sandaran saya ya Allah, hanya Engkau sandaran saya. Ditungguin sampai datang waktu makan yang dia nggak ada makanan. Nggak lama dia dengar suara ketukan. Dilihat dari selah, ada pintu tuh kan, ada selahnya tuh, laki-laki
Dia ingat lagi, Allah nggak bolehin saya ketemu laki-laki, saya nggak akan buka. Ketukannya tambah kenceng, dia nggak mau buka. Hatinya nih bilang, seenggaknya biar dia tahu kalau di sini ada orang. Nggak mau juga dia. Allah nggak bolehin saya buka, saya nggak buka. Biar dia tahu, nggak usah dia tahu, Allah tahu. Terus dia lawan hatinya, Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Nggak ada urusan sama manusia, nggak ada urusan sama orang. Allah tahu. Sehingga sekalian saya muliakan, dia sibuk diri aja, sholawatan. Ya Allah ustazah, seneng banget saya. Dia bilang berasa akrab sama Nabi Muhammad. Saya baca sholawat, saya baca maulid, saya baca qasidah. Senang, saya bahagia, saya. Dia bilang sampai suaranya hilang. Orang tadi yang ketok-ketok tuh pergi gitu. Udah. Akhirnya lapar nih ya Allah. Akankah saya mati sendirian di tempat ini? Ntar orang pas lihat kelihatan, maksudnya nih kok ada aroma-aroma yang gak enak keluar juga kan tuh aromanya. Ya Allah, kalaupun saya mati di sini, misal gitu, nggak apa-apa juga sih ya Allah. Seenggaknya saya mati dalam jalan taat padamu. Tapi kayaknya nggak gitu deh. Allah tuh nggak bakalan gitu. Tahu-tahu kedengeran ketukan lagi, tok tok tok. Dia nggak angkat, dia nggak buka ketukannya. Ada surat masuk lewat selah pintu di bawah. Dia pun buka. Dari orang yang ngetuk itu. Dia bilang silahkan buka pintunya, saya sudah taruh semuanya di depan pintu. Dia buka pintunya, di situ ada beras, ada makanan, ada daging, ada ikan, semua yang dia perlukan. Heran banget, termasuk ada uang dalam jumlah yang sangat banyak, kayak puluhan juta gitu. Dia heran gitu. Dia sampai kayak yang malaikat apa ya? Atau jangan-jangan utusan suami saya mantan suaminya nyari tahu dia ada di mana, terus dikirimin gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Beberapa waktu kemudian dia tahu gitu, sesudah dia selesai iddahnya dia tahu si orang itu tuh kenapa sebenarnya. Jadi dia orang yang tinggal di apartemen atasnya. Satu hari orang yang ada tinggal di apartemen atasnya ini nazar, ya Allah kalau proyek saya selesai nih, kalau proyek saya nih jadi nih, saya akan kasihkan kayak berapa persennya gitu dari hasil proyek itu kepada orang siapapun yang ada di bawah apartemen saya. Allah tuh kalau mau ngasih, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia pun udah lupa tuh sama nazarnya. Satu hari proyek yang dia inginkan atau apa yang dia inginkan tuh tercapai. Kemudian dia pun harus sampein nazarnya kan. Makanya dia ketok-ketok pintu tuh, mau nanyain kamu ada perlu apa gitu. Saya nih punya nazar buat ngasih sama kamu nih, apa yang bisa saya belikan buat kamu. Kamu punya uang, proyek saya misalnya gitu ya 200 juta gitu. Tapi kan dia bingung nih mau ngasihnya gitu. Akhirnya diketok-ketok nggak dibuka-bukain pintu, ya udah aja deh, dia mikir aja sendiri gitu. Nih kali-kali yang di dalam rumah perempuan nggak bisa bukain pintu, dia jaga diri ini apa. Akhirnya dibeliin itu beras, dibeliin perlengkapan makanan semuanya, termasuk uang di apa namanya, di amplop gitu ditaruhkan di situ. Jumlahnya sangat-sangat banyak, bukan hanya cukup buat 3 bulan dia menjalani iddah, tapi cukup untuk bertahun-tahun dia menjalani kehidupan. Allah, apa sih yang enggak buat Allah? Bahkan mengalirkan air di dekat kakinya Ismail di gurun pasir.
yang gak ada bahkan satu pun pohonan hijau. Allah alirkan air kalau Allah mau, apa yang enggak? Apakah menurutmu memberikan kepadamu rezeki tanpa kamu harus melanggar dosa susah bagi Allah? Gampang banget teman-teman. Makanya kalau kamu bilang, gimana ya Ustazah, perusahaan saya ini nggak bolehin saya pakai jilbab, ya keluar. Tempat saya kerja nih Ustazah nggak ngasih waktu buat saya sholat, ya keluar. Bukan dia yang ngasih rezeki, Bu, Dek, Nak. Yang ngasih rezeki hanya satu, namanya Ustazah. Suami saya nggak bolehin saya pakai kerudung. Enggak, saya nggak bakalan nyuruh se-ekstrim itu. Saya akan minta kamu untuk kerudungannya yang keren, biar dia nggak merasa malu kalau bawa kamu atau apa gitu ya. Gitu. Kalau suami mengajakmu untuk urusan-urusan yang melanggar syariat, ya kamu tetap jalanin syariat tersebut sambil kamu bujukin. Tenang teman-teman, hati suamimu berada dalam genggaman lain. Kalau pertanyaannya kayak begini, Ustazah suami saya murtad, dia keluar. Suami saya keluar dari agama Islam, gimana Ustazah? Ya kamu keluar dari pernikahan. Ntar saya nggak ada yang ngasih makan Ustazah. Emang suami kamu pernah ngasih makan? Nggak ada. Suami kamu itu cuma kepanjangan dari yang memberi makan sesungguhnya. Yang ngasih makan kamu sesungguhnya adalah Allah. Kamu udah dikasih makan sama Allah bahkan sejak kamu berada dalam kandungan ibu kamu. Kamu sedang berada dalam kandungan ibu kamu, Allah udah ngasih kamu makanan teman-teman, udah ngasih kamu rezeki. Dan itu kurang apa Allah tunjukin. Saya sering banget dengerin ada ibu-ibu nih, dia tuh kebiasaan minum kopi. Kebiasaan diminum kopi itu sampai bergelas-gelas tiap harinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya nanya gitu sama dia kan, kalau kamu hamil gimana tuh? Kan belum tentu itu cocok buat bayi kamu gitu. Mungkin itu sesuatu yang berbahaya. Subhanallah loh Ustazah, saya kalau lagi hamil Ustazah nggak suka kopi. Kenapa kamu pikir orang kalau hamil bisa nggak suka kopi? Padahal dia kebiasaannya suka kopi. Kenapa? Karena Allah ketika ngasih rezeki sama dia, bukan hanya ngasih rezeki sama dia, tapi ngasih rezeki sama bayi yang ada dalam kandungannya. Sampai segitunya cara Allah ngasih rezeki. Sampai orang yang biasanya nggak suka apa jadi mendadak suka apa. Orang yang asalnya nggak kepengenan sama apa mendadak jadi kepengenan sama apa. Orang kalau lagi ngidam kan, iya kan, kepengen buah kesemek. Biasanya kan suka yang rada susah-susah gitu kan. Saudaraku sekalian, saya bilang, kenapa coba orang kalau lagi hamil tuh bisa kalau kepengenan sesuatu, pengen banget. Itu Allah lagi mau ngajarin kamu yang lagi mau dikasih rezeki, bukan kamu, tapi anak dalam kandunganmu. Segitunya Allah kalau lagi mau ngasih rezeki sama seseorang, teman-teman saudaraku sekalian. Jadi kamu gak usah khawatir. Jangan sampai kamu ngerasa, nih kalau saya jauh dari suami saya, kalau saya sampai pisah sama suami saya, nggak ada yang bisa ngasih saya makan. Nggak ada. Suamimu sama kamu sama-sama tukang makan rezeki, bukan pemberi rezeki. Yang ngasih rezeki cuma satu, namanya nggak usah takut kamu. Nggak usah takut suami kamu meninggal. Nggak usah takut. Kamu nggak usah takut. Sedih iya. Sedih kan kalau bayangin suami meninggal? Betul nggak? Kamu sedih boleh teman-teman. Nabi pun sedih ketika meninggalnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Akan tetapi Nabi nggak takut. Waduh, kalau saya Khadijah meninggal, siapa nih yang ngasih rezeki, siapa nih yang bakalan bantuin saya dakwah? Nggak ada. Nabi nggak takut. Terus semua Nabi hanya sedih. Kalau sedih
sedih, boleh. Ditinggal bapak meninggal kamu sedih, boleh. Ditinggal anak meninggal kamu sedih, boleh. Tinggal mantumu meninggal dunia kamu sedih, boleh. Ditinggal suami meninggal dunia kamu sedih, wajib. Nggak boleh nggak sedih loh. Alhamdulillah laki gue meninggal. Nggak boleh. Nggak boleh nggak sedih. Kamu harus sedih, teman-teman. Kamu harus sedih. Tapi jangan takut. Apalagi terhadap urusan rezeki. Jangan takut. Nggak perlu takut, nggak perlu takut. Dari dulu juga yang ngasih rezeki mah sama, namanya Allah. Seorang lelaki soleh pergi haji, miskin, dibayarin orang. Dia pergi haji itu, keluarga yang ditinggalkan nggak banyak ditinggalin harta. Tetangga-tetangganya nih pada datengin istrinya, sok-sok prihatin tapi julid. Suka ada tuh tetangga modelan begitu, sok-sok empati padahal julid. Kamu jangan sampai jadi kayak begitu. Kita jangan sampai jadi kayak begitu. Ya ampun, suami kamu berangkat haji, seneng ya, tapi kamu ditinggalin apaan dong, kesiannya. Hati-hati, jangan jadi kompor. Teman-teman saudaraku sekalian, jangan jadi kompor. Jadi selama ini suami kamu tuh kayak begitu, ngandelin apaan sama dia? Udah pisah aja. Hati-hati mulut kamu, hati-hati. Jangan sampai setan datang kepada temanmu, datang kepada tetanggamu lewat mulutmu. Simak baik-baik ucapan saya. Jangan sampai setan datang kepada seseorang lewat mulut kita. Nyabarin, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu yang harus kita lakukan, yang diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan memilih jalan pintas, bukan menjadikan orang keluar dari kandang macan masuk ke mulut. Untungnya nih perempuan, istrinya nih soleha. Si perempuan ini nih istrinya, si perempuan ini teman-teman adalah perempuan yang soleha. Si istri ini tadi yang ditinggalkan suaminya pergi haji, dia bilang, wah kamu gimana tuh? Ya nggak apa-apa saya. Suami kamu kan pergi, nanti kamu gimana tuh? Apanya? Ya makan apa segala macam, kamu gimana? Dhaba akilur rizq wa baqir razzaq. Yang pergi kan tukang makan, sang pemberi makanan yang nggak akan pernah pergi. Kenapa saya harus risau? Yang pergi tukang makan, sang pemberi makan tak akan pernah pergi. Dia yang telah mengatakan rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit, tidak akan bertambah dengan tambahnya ibadahmu, tak akan berkurang dengan dosa-dosamu. Rezeki udah kelar diatur dari langit, nggak usah khawatir tentang hal itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh yang pertama, kalau kamu kepengen jadi orang yang kuat, apapun yang terjadi, yang kuat sandarannya. Dan cara biar kuat sandaran hatimu kepada Allah, yang pertama, jadilah orang yang bertakwa. Yang kedua, jadilah orang yang tawakal. Tawakal tuh gimana?
menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Ingat terus Allah, Allah. Ingat terus, nggak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Ingat terus, ini Allah nih semuanya Allah, semua dari Allah nih, semua dari Allah, semua dari Allah. Terus gitu, terus gitu. Kuat kamu kalau kayak begitu. Ngelihat orang sebagai hamba-hambanya Allah. Gak bisa ngapa-ngapain. Orang tuh semuanya gak ada yang bisa ngapa-ngapain kecuali dengan izin. Kalau Allah mau kasih bisa, kalau enggak. Itu selalu kita baca tiap habis sholat kita. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani' lima a'tait. Ya Allah, gak ada yang bisa menghalangi ketika engkau hendak memberi. Wala mu'ti lima manata. Ya Allah, nggak ada yang bisa ngasih kalau engkau nggak mau ngasih. Wala radda lima qadaita. Nggak ada yang bisa mencegah apapun dari keputusan-keputusanmu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nggak akan bermanfaat usaha siapapun ketika bertentangan dengan keputusan-keputusan Allah. Bu, di samping kita nih ada sahibul magam, seorang wali min auliyaillah yang diziarahi. Wali itu biasanya punya keramat, ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, wali itu jadi wali karena gede tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu jadi wali karena besar tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang, Bogor. Ibu-ibu, di sini ada yang pernah ziarah ke Empang? Pernah. Habib Abdullah itu Bu hidup di zaman Belanda. Zaman Belanda tuh Bu, kan baru beberapa tahun yang silam ya Bu ya. Mungkin kakek-kakek, ibu-ibu atau bahkan orang tuamu ada yang sempat ngalamin masa-masa Belanda dulu. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Empang Bogor itu ngalamin tuh masa-masa itu. Beliau berdakwah, beliau sebagai seorang ustadz, sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai, ngajakin orang ke Allah, khutbah Jumat, ngajar hadis, ya kayak yang sekarang saya kerjakan. Beliau, teman-teman saudaraku sekalian, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor, datang ke rumah-rumah warga, datengin hajatan, datengin ini itu. Dan sebagai seorang ulama, beliau juga banyak diundang. Bib, nanti saya mau ngawinin anak Bib hari Minggu, minggu depan Bib. Oh iya, boleh nggak Habib nanti yang ngawinkan, yang jadi apa tuh namanya, penghulunya gitu. Ada yang jadi penghulu, ntar ada yang jadi wali gitu kan. Ya khair, bismillah. Alamat saya Bib, oh iya, dan kasih tahu. Datang ya Bib jam 8 pagi Bib, ya. Datang lagi orang, Bib, malam Senin ba'da maghrib Bib, saya mau akekahin anak Bib. Anak saya mau saya akekahin. Habib datang ya Bib ya. Habib yang mimpin baca maulidnya Bib. Habib yang guntingin rambutnya Bib, biar berkah Bib. Ntar Habib juga yang ngasih nama Bib. Iya, insyaallah. Gimana rumah kamu? Ya siap. Beberapa hari sesudahnya beliau ditangkap sama pemerintahan, masukin ke penjara. Orang-orangnya kan yang pada punya acara ini kan galau. Gimana nih? Minggu depan bisa batal nih acara kawinan. Habibnya nggak ada. Mereka pun jengukin Habib di penjara. Bib,
Ntar gimana nih Bib, saya Bib, kan acara kawinan saya hari Minggu Bib, besok Bib kawinan anak saya. Oh iya, yang alamatnya di situ ya? Insya Allah saya datang. Datang Bib, datang. Sambil mikir gimana ya Bib caranya datang ya. Teman-teman ikut sekalian, udah tuh. Besokannya lagi juga yang pada punya hajatan lain-lain tuh akekahan kan. Bib, ntar gimana Bib? Insya Allah aneh datang. Beneran Bib? Iya datang, bismillah. Saya ikut sekalian, waktunya acara kawinan beliau datang Habibnya, rapi, cakep, pakai baju kayak biasanya, pakai imamah kayak biasanya, datang Habibnya. Angkah tuka, wazawaj tuka, gitu kan? Udah tuh, sah, udah makan nasi kebuli ini itu semuanya udah. Habis itu pulang. Yang acara akekahan gitu kan, udah pada kumpul semuanya nungguin Habib. Habibnya datang, pakai baju ganti lagi. Datang lagi akekahin ini itu segala macam, udah gunting rambut, baca maulidan ini apa. Beliau pulang. Sampai orang-orang bilang, nih Habibnya keluar nih dari penjara nih. Pada ngadu, ada yang ngaduin gitu kan. Netizen julid nih bangsaannya nih. Nggak tahu tuh, selalu aja ada yang kayak begituan tuh, pengkhianat nih ya deh. Nyampe tuh ke sipirnya penjara langsung periksa tuh penjaranya, ada Habibnya. Mau gimana coba? Kita nggak bisa buat apa-apa sama orang yang tawakalnya penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kayak begitu mereka, ibu-ibu sekalian. Ya Ustazah, itu kan para wali. Masalahnya bukan walinya saudara sekalian, akan tetapi ketika kamu menjadi seseorang yang memasrahkan seluruh urusanmu kepada Allah, maka Allah lah yang akan menyelesaikan urusan-urusanmu itu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, di awal tahun kemarin saya susun jadwal buat sepanjang tahun. Emang saya yakin bakalan bisa nggak sakit, nggak lagi ada kenapa-napa, semuanya lancar gitu, sampai mengiyakan jadwal-jadwal. Kalau saya pikirin gitu ya. Tapi ya udah aja, bismillah. Kita punya niat baik, mau ngisi di sini, besok ngisi di sini, besoknya lagi ngisi di sini. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah semuanya kan lancar-lancar semua. Alhamdulillah. Udah aja Bu, Kak, Dek, Nak, serahkan segala urusan hanya kepada Allah. Iya loh Ustazah kayak emang gak pernah sakit Ustazah? Ya sakit juga sih. Saya kan juga manusia, sakit, banyak sakitnya saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya minta sama Allah, kalaupun sakit jangan bikin majlis menjadi terbengkalai. Saya tetap mau mendatangi hamba-hamba Allah untuk bisa mengingatkan, mudah-mudahan orang lain termasuk diri saya sendiri tentang Allah. Saudaraku sekalian, jadinya saya ngerasa sakit saya tuh kayak milih-milih gitu. Sakitnya datangnya pas lagi liburan. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi tenang aja, serahkan segala urusan kepada Bu. Kalau mau bicara hidup takut, siapa lagi yang lebih takut darimu itu? Kalau mau bicara takut, kamu punya anak kamu keluar rumah, kamu takut atau nggak takut? Takut. Takut anakmu kecelakaan, betul nggak? Takut anakmu lagi kenapa-napa, takut ada orang jahat, anakmu dijambret, anakmu dipukul, anakmu dilukai. Bisa banget Bu, bisa banget. Segala kejadian mungkin buat terjadi, ibu
saudariku sekalian, kalau dia naik mobil bisa kecelakaan, kalau dia naik motor bisa kecelakaan. Bu, ada orang lagi berdiri di trotoar ketabrak, kurang apa coba? Kalau Allah mau mah bisa aja segala sesuatu terjadi. Dan kamu begitu sangat khawatir, bukan? Akan tetapi Bu, biar kamu tuh jauh lebih tenang, serahkan anakmu kepada Allah dan minta anak juga buat menyerahkan dirinya kepada Allah. Makanya Nabi diajarin, kalau kamu keluar rumah baca Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hafal? Ingat-ingat tadi pagi baca apa enggak? Yakin? Baca apa lupa? Insyaallah. Saudaraku sekalian saya muliakan, minta anakmu buat baca, karena katanya Nabi Muhammad, siapa yang keluar rumah sebelumnya baca bacaan tersebut, arsalallahu lahu malakain yahfadhanihi ila an yarja. Siapa yang keluar rumah baca Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allah utuskan untuknya 2 malaikat jagain dia sampai dia dapat kembali pulang ke rumahnya dalam keadaan selamat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu yang dapat kita lakukan. Serahkan urusan kepada Allah, kita hanya perlu menjalani sesuai dengan yang Allah perintahkan. Takwa sama tawakal. Yang terakhirnya, jangan jauh-jauh dari zikir dan doa. Kamu kepengen rileks bersandar, 3 hal ini kamu jalani. Jadilah orang bertakwa, jalanin perintah Allah, jauhi dosa-dosa. Dek, kamu kepengen hidupmu bahagia, hidupmu rileks, hidupmu tenang, dek, jauhin dosa, jangan pacaran. Nih banyak nih yang saya liatin adik-adik nih. Tapi sih kadang-kadang nih urusan pacaran gak cuman adik-adik. Emak-emak nih banyak yang habis reunian berjumpa dengan mantan, terjadilah cinlok, cinta lokasi, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Malam-malam suaminya udah tidur di samping dia, HP-nya bunyi. Dia buka, apa kabar? Udah makan? Kayak penting banget dia nanyain urusan kamu makan. Udah, kalau kamu udah. Ya ampun bu, nggak malu apa? Tapi kan suami saya udah tidur, saja dia nggak lihat. Dia nggak lihat, Allah lihat. Dia nggak lihat, tapi malaikat lihat. Ya Allah bu, tuh malaikat kalau bisa ngomong. Tuh malaikat kalau suaranya bisa kamu dengar. Ya ampun, nggak malu mau ban. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayolah dek, ayolah kak, bu, nak, siapapun kamu, kalau kamu kepengen Allah membersamaimu,
jadilah yang Allah mau. Allah mau kamu menjaga diri, Allah mau kamu menjaga hati. Jaga hatimu, jangan cinta kecuali kepada yang halal bagimu. Jangan cintai laki-laki selain suamimu. Suamimu ya, bukan suami orang. Yuk belajar buat itu. Ibu, saya kasih tahu, guru saya bilang, Habib Umar bin Hafid bilang, orang tuh kalau masuk surga semuanya membusungkan dada. Orang tuh kalau masuk surga happy semuanya. Ya emang sih kebayang, apalagi yang lebih bikin bahagia selain daripada masuk surga, ya kan? Waduh, begitu masuk surga tuh kayak, wah surga nih, wah seneng banget gitu, membusungkan dada, naikin kepala gitu. Illa ashabuz zina, kata guru saya Habib Umar bin Hafid, kecuali pelaku zina waktu di dunia. Orang yang di dunianya pernah zina, andai pun dia sudah berada di dalam neraka untuk menggugurkan dosanya, andai pun dia berhasil membawa husnul khotimah karena dosa zinanya sudah bertahun-tahun dia laksanakan, andai pun dia berhasil membawa husnul khotimah keluar dengan la ilaha illallah, andai pun dia kemudian masuk ke dalam surga, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan menundukkan kepala. Masuk surga aja malu, masuk surga aja malu. Dek, jangan sampai kamu karena ketakutanmu terhadap harta dunia, kesenanganmu dapat transferan, jangan sampai kesenanganmu dihadiahi bunga, dihadiahi coklat, barang berapa batang, bikin kamu sampai mau-maunya mengerjakan sesuatu yang membuatmu masuk surga aja menundukkan kepala karena malu. Jangan sayang, jangan. Saya sayang padamu, karenanya saya sampaikan hal ini padamu. Jangan karena kesenangan merasa diri disayang, kesenangan merasa diri dicinta, sampai membuatmu harus menggadaikan harga dirimu, kehormatanmu, kemuliaanmu. Kamu lebih berharga daripada itu, Dek. Kamu lebih berharga daripada itu. Kamu pantasnya masuk surga. Kamu pantasnya mendapat cintanya Allah. Kamu pantasnya membuat Nabi Muhammad bangga kepadamu. Maka jangan mau-maunya menghinakan dirimu dengan melakukan perkara-perkara yang Allah sebut sebagai hal yang menjijikkan itu. Wala taqrabuz zina innaha kanat fahishatan wa sa'a sabila. Jangan deketi zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang menjijikkan dan seburuk-buruknya pilihan. Jangan dengerin orang lain yang berbicara tidak sama dengan apa yang Allah sampaikan padamu. Allah bilang itu menjijikkan, percaya aja sama Allah. Walaupun kelihatannya indah, walaupun kelihatannya bagus, walaupun kelihatannya transferan sekian puluh juta, walaupun kelihatannya kamu dikasih hadiah berbagai macam hal yang indah-indah, itu menjijikkan kata Allah. Itu menjijikkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang bisa kamu percaya kalau Allah kamu dustakan? Percaya
ajalah sama Allah. Allah yang punya segalanya, itu menjijikkan kata Allah. Sandaranmu yang bagus sama Allah, biar hidupmu tenang sayang, biar hidupmu bahagia, biar hidupmu enak, biar kamu di dunia enak, di akhirat enak. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan dosa-dosa. Dah Bu, pokoknya dosa apapun itu tinggalin. Mau dosa hutang riba, tinggalin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, takwa 1, 2, 3 yang dekat sama zikir dan doa. Saya sering ajarkan kepadamu, kalau pagi sholatlah selain sholat duha, sholatlah juga sholat istikharah. Itu bagian dari kamu menyandarkan dirimu kepada Allah. Dah teman-teman, udah deh, mendingan jalanin aja. Enak hidupnya. Saya tuh dulu, walaupun saya sering dapat pelajarannya, udah dapat pelajarannya nih, guru kami ngajarin, Habib Umar bin Hafid, beliau sampai bilang hadisnya Nabi Muhammad, allamana Rasul salatul istikharah kama allamana salah ayil mafruḍah. Nabi Muhammad ngajarin kami para sahabat pentingnya salat istikharah, jangan tinggalin salat istikharah, kayak Nabi Muhammad mementingkan kepada kami urusan salat fardu. Nabi ngajarin kita buat jangan tinggal salat istikharah, kayak Nabi ngajarin kita jangan tinggal salat fardu. Kata para sahabat nih, Habib Umar ngajarin kepada kami 2 jenis sholat istikharah. Sholat istikharah yang ada kasusnya, ada masalahnya yang kita kepengen Allah putuskan. Mau kawin nih, bagus apa enggak saya kawin sama dia, misalnya gitu kan, diistikharahkan. Tapi ya dek, diistikharahkan itu kalau emang udah ada calonnya. Soalnya ada yang pernah nanya sama saya, Ustazah, saya kan punya tetangga soleh, baik, cakep, pinter. Jadi kapan-kapan saya istikharahkan Ustazah, hasilnya bagus Ustazah. Gimana caranya Ustazah? Cara apa? Cara ngomong sama dia. Lah dia udah ngelamar apa belum? Belum. Kalau dia belum melamarmu, ya nggak perlu kamu istikharahkan. Istikharah tuh kalau udah ngelamar, udah minta bagus apa enggak nih, baru istikharah. Itu sholatnya 2 rakaat sebelum tidur. Habis selesai sholat kamu doa, ya Allah, kalau dia emang bagus jadi jodoh saya, ya Allah, tolong tunjukkan, beri petunjuk dan mudahkan semuanya, ya Allah. Gitu, mudahkan, lancarkan urusannya. Kalau dia emang nggak baik jadi jodoh saya, nggak baik buat dunia saya, nggak baik buat akhirat saya, nggak baik buat saya, atau nggak baik buat keluarga saya, ya Allah tolong jauhkan dia dari saya, batalkanlah ya Allah, maksudnya jangan sampai terjadi acara pernikahannya gitu. Dan berikan saya petunjuk dalam mimpi saya, ya Allah. Biasanya dikasih petunjuk berupa mimpi. Nah kalau yang ini istikharah harian, ini yang dalam rangka tawakalmu kepada Allah. Itu juga yang tadi juga ya, karena kamu kan menyandarkan diri hanya kepada Allah. Ma khaba man istakhar, kata Nabi Muhammad, nggak akan rugi orang yang apa-apa istikharah, apa-apa istikharah. Nah yang satu nih pagi istikharah ammah, istikharah secara umum, bukan khusus terhadap satu buah kasus gitu, enggak, tapi memang ini istikharah secara ijmal, secara global. Kamu kalau pagi-pagi sholatlah istikharah, usolli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai salam sholat kamu doa, ya Allah ada hari baru yang kau minta kami menjalaninya, ya Allah nggak ngerti cara jalaninnya, ya Allah tolong bimbing saya menjalaninya sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ya Allah, bimbing anggota badan saya buat ngerjain kebaikan-kebaikan. Bimbing lisan saya, ya Allah, biar ngomongnya yang bagus-bagus. Bimbing pikiran saya, ya Allah, biar mikirnya yang benar-benar. Bimbing hati saya, ya Allah, biar punya perasaannya yang benar-benar, yang benar, ya Allah, punya perasaannya yang benar.
Karena betapa seringnya kita tuh nggak bisa ngolah perasaan kita sendiri, nggak bisa berpikir dengan benar, nggak bisa mengerjakan perbuatan yang benar, nggak bisa jaga, terutama buat kita perempuan nih, suka nggak bisa jagain ucapan. Betul Bu? Kalau kamu ngerasa, iya loh saya nggak ngerti caranya ngomong, istikharah kalau pagi tuh, biar nggak salah-salah. Ngomong sama suami nggak salah, ngomong sama anak nggak salah, ngomong sama temen nggak salah. Betapa seringnya kamu kecewa kepada dirimu karena salah ngomong, bukan? Iya, iya kan? Ya ampun, kok ngomong gitu ya sama suami, aduh nyesel, aduh emang nggak pinter nih. Kadang-kadang sama anak aja kita masih salah-salah ngomongnya. Iya ya Allah, saya salah nih, kayaknya nyakitin hati dia, dia kesian. Ya Allah, salah ngomong saya. Minta sama Allah pagi-pagi itu istikharah, habis selesai sholat bilang, ya Allah tolongin saya, ya Allah bantuin saya, ya Allah biar ngomongnya benar, ngerjainnya benar, mikirnya benar, ngerasa dengan perasaan yang benar. Diamalin, insya Allah. Begitu. Nah selebihnya juga dikir-dikir kita gitu kan. Dikir keluar rumah tadi udah saya ajarin, dikir minum, dikir makan, dikir mau tidur, tuh kita jangan tinggal. Itu artinya orang yang segala-gala diserahkan kepada Allah. Mesti ada penyerahan-penyerahannya gitu kan, lewat dikiran-dikiran kita tersebut. Juga doa, habis sholat doa. Kalau bisa bangun di waktu malam tahajud doa, ya Allah saya serahkan kepadamu diriku, saya serahkan kepadamu anak-anakku, saya serahkan kepadamu suamiku, saya serahkan kepadamu keluargaku, ya Allah tolong jaga kami semua sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu. Gitu, serahin kepada Allah. Itu namanya kamu sandaran, itu namanya kamu rilekskan diri kamu. Ya Allah serahin, ya Allah. Segala-gala tuh kalau dititipin sama Allah, diserahin sama Allah, kamu gak akan kecewa. Terakhir nih satu cerita dari saya. Saya tuh Bu diajarin sama guru-guru saya buat apa-apaan dititipin sama Allah. Ibu ya, dengan kita bilang salah satunya dengan ucapan istaudatukillah kalau perempuan, kalau laki-laki istaudatukallah. Kalau suami saya mau jalan, saya bilang istaudatukallah, saya titipkan kamu kepada Allah. Dia jawab qabiltul wada'ah, saya terima dititipin sama Allah. Gitu kan ya. Guru saya ngamalin itu dan kami semua juga mengamalkan itu. Jadi beliau kalau udah kita pamitan, bahkan sekedar telepon, kalau udah habis telepon tuh beliau akan bilang istaudatukillah Halimah. Aduh saya rasanya kayak seneng banget dititipin ke Allah gitu kan. Jadi berasa disayang sama guru saya, disayang sama Allah. Saya akan jawab qabiltul wada'ah, Bapak, qabiltul wada'ah. Teman-teman sekalian, satu hari saya lagi ada di Tarim nih. Saya mau jalan keluar, mau pergi majelis dari rumah saya. Tapi saya baru habis jemuran saya. Baru habis cuci jemuran saya. Saya begitu mau keluar tuh, saya liatin angin. Angin tuh kayak kenceng banget. Teman-teman, angin tuh kalau di Tarim kadang-kadang suka kelihatan. Kalau lagi berhembus tuh, kita kan kalau angin ini kan nggak kelihatan nih kan hembusannya tuh kan. Tapi kalau di gurun pasir tuh, di daerah-daerah Arab sana ya, Timur Tengah itu teman-teman angin tuh kalau bertiup suka kelihatan. Kayak bunder gitu loh. Apa namanya kalau di kita? Puting beliung.
Itu banyak, nggak gede-gede banget gitu kan, tapi suka kelihatan tuh. Nah itu saya habis jemur nih, saya kelihatan ada angin. Ya ampun, saya bayangin tuh kan kalau misalnya kena kejemuran saya nih, udah habis itu. Masalahnya saya tuh sebagai anak yang ngekos gitu kan, anak ngontrak rumah gitu, anak santri gitu. Kalau baju belum kotor semua, belum nyuci. Jadi nih kalau misalnya jemuran ini ke bawah nih, saya pulang-pulang nggak punya baju. Tapi mau saya angkatin lagi, saya juga pulang-pulang sama-sama nggak punya bajunya. Karena emang semuanya udah yang kotor, udah semuanya saya cuci gitu. Nggak ada lagi yang bersih gitu kan. Waduh, ini gimana nih ya? Akhirnya saya naik lagi tuh teman-teman. Saya naik lagi ke jemuran, terus saya, ya udah dah, saya titip aja dah ke Allah. Karena saya takut kalau misalnya saya ambilin lagi, saya nggak punya waktu buat jemur lagi. Ama yang saya takutkan tuh ya, saya takut jemuran saya itu juga terbang terus kena, terutama pakaian dalam. Di Tarim itu kan banyak ulama, banyak habaib. Ya Allah, saya nggak bisa bayangin malunya muka saya kalau tiba-tiba ada Habib lagi lewat, terus tiba-tiba apa ini? Ya beliau nggak akan tahu itu punya siapa, tapi tetap aja kan. Nah jadi saya diantara pilihan gitu kan, mau saya rapiin atau mau saya angkatin gitu. Tapi saya juga nggak punya baju gitu kan habisannya. Nggak ada jepitan juga, saya nggak punya jepitan tuh. Jadi yang saya lakukan adalah, ini emang kadang-kadang nih Halimah satu nih, saya pegangin tuh baju, saya titipin satu-satu ke Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya titip semua jemuran saya, Allah tolong jagain ya Allah. Fatihah, saya turun, saya pergi majelis. Pulang-pulang beneran, lagi pas saya arah pulang, saya liatin sampah-sampah di mana-mana teman-teman. Karena angin yang tadi berhembus itu tadi tuh, di jalanan yang mau menuju ke rumah saya itu bertebaran sampah-sampah yang tidak pada tempatnya, dus-dus ada di mana tahu gitu kan. Waduh, udah berantakan dah. Saya bayangin aja, ya Allah, nih jangan sampai nih jemuran saya gimana kabarnya nih. Saya masuk ke dalam rumah saya naik ke atas langsung ke jemuran. Di sanalah saya terpesona, tak ada satupun yang bergerak dari tempatnya. Melihat jemuran baru itu saya menangis di depan jemuran. Saya terharu. Saya bilang, ya Allah makasih. Terus saya sambil mikir gitu, habisnya saya angkatin semua jemuran saya mikir gitu, ya Allah, Allah ya, saya minta buat jagain jemuran aja dijagain. Bukankah Allah pun juga akan menjaga ketika saya menitipkan kedua orang tua saya kepadanya? Bukankah Allah juga akan menjaga ketika saya menitipkan diri saya kepadanya, keimanan saya kepadanya? Bagimu para istri, titipkan suamimu kepada Allah. Bagimu para ibu, titipkan anak-anakmu kepada Allah. Titipkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjaganya sebagaimana mestinya. Karena Allah adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Seindah-indah penjaga, seindah-indah penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka cukup bagi kita Allah, sebab Allah adalah ni'mal wakil. Seindah-indah yang dititipi, seindah-indah yang diserahi, seindah-indah penjaga bagi kehidupan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin.